Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini saya Peser Walden berkesempatan hadir dalam talk show dan saya akan membahas masalah penting untuk kesehatan kita. Pentingnya hidup sehat dengan sayuran organik. Itu dia yang akan saya bahas malam hari ini. Narasumber adalah teman kita sendiri, Mrs. Sepsi. Sekali lagi, kita sama-sama stay di Sidoarjo. Apa kabar Sidoarjo bagian utara? Aman, terkendali. Aman terkendali. PSBB di sana masih jalan atau sudah lebih longgar ini, Bu? Sudah di ringkesi Buka semua ya? dan ada aman. Tidak ada masalah ya? Eh, eh. Keluarga baik-baik saja, Bu Sepsi? Ya, puji Tuhan, baik semua. Oke. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang nonton malam ini belum terlalu mengenal Anda secara dekat. Tolong dong disebutkan angkatan tahun berapa di STTB Tani. Shalom semuanya. Saya nama lengkap saya Arjunita Sepsi Jayarini. Kalau teman-teman panggil biasanya Sepsi. Saya di STT angkatan tahun 2000. Wisuda tahun 2006. Ya, agak molor Oh, sedikit. oh begitu ya. Satu angkatan dengan siapa aja, Bu? Kalau masih ingat. Kalau satu angkatan banyak sih angkatan saya. Kalau yang dekat ya sama Veve, sama Kuku, sama Vera, Bambang itu dekat Oh, oke. angkatan. Luar biasa. Angkas, Yusuf Palmer, Hmm, terus ya oke. banyak angkatan 2000, angkatan paling rame. Paling ya luar biasa yang suka bikin Angkatan kesel. milenium ya. Bu Eh, Sepsi, Anda dan saya, kita sama-sama penggemar kebun. Dan masa pandemi ini kita sibuk berkebun. Ibu Sepsi punya kebun, saya punya kebun. Mulai kapan Ibu Sepsi berkebun? Kalau mulai berkebun sih sudah lama ya, dari dulu memang suka berkebun. Tapi sejak menikah itu sudah mulai menekuni berkebun ya, apalagi berkebun tanaman sayur organik ya. Hmm, Dari lahan sederhana kita manfaatkan untuk tanaman sayur. mulai sejak menikah ya. Jadi kan ada kebutuhan sayur yang setiap hari bertambah. Mungkin juga itu pertimbangannya Bu Sepsi ya. Betul. Oke, baik Bu Sepsi. Tema kita malam hari ini pentingnya hidup sehat dengan sayuran organik. Mengapa menurut Anda topik ini patut kita perbincangkan dan menjadi penting? Menurut saya sih, kenapa sih kita harus konsumsi makanan yang organik? Karena organik itu kan sesuatu yang alami, yang natural. Jadi apa? Tanpa sentuhan dari bahan-bahan kimia ya. Kenapa sangat bagus? Karena kita sehat itu berawal dari pola makan kita, menurut saya ya. Kita sehat itu berawal dari pola makan. Kalau pola makan kita bagus, maka ya setiap kehidupan kita, kesehatan kita juga bagus gitu. Terus yang kedua Hmm, juga pola pikir kita. Kalau pola pikir kita positif ya, akhirnya pikiran kita juga positif ya. Terus yang ketiga olahraga. Tapi yang paling utama adalah makanan. Nah, makanan itu kalau dari bahan-bahannya alami ya kita juga sehat kan. Tapi kalau makanan hmm, itu dari menumbuhkannya sudah disemprot dengan pestisida, racun. Nah, itu kan lama-lama kalau kita konsumsi kan lama-lama akan numpuk dalam tubuh kita gitu loh. Nah, kenapa oke. hari-hari ini banyak sekali orang sakit yang aneh-aneh ya? Karena kan ya apa yang dia konsumsi itu yang membuat dia
menjadi sakit gitu. Menurut saya Mhm. seperti itu. Jadi makanya sih kenapa selalu kita slogankan untuk kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah kita untuk menanami tanaman organik seperti itu. Oke, jadi unsur kesehatan sebenarnya pertimbangan ya, karena sayuran organik relatif terbebas dari racun-racun akibat Mm, pupuk mm, kimia dan lain sebagainya. Jadi mm, kalau kita sebagai hamba Tuhan memperhatikan hal ini, maka kita akan melayani Tuhan lebih lama, sehat lebih lama, awet muda lebih lama. Begitu ya, Bu ya? yes. Oke. Apa beda sayur organik dengan sayur yang bukan organik? Maksud saya begini, kalau kita ke pasar, kita membeli sayur yang katakanlah contoh sawi organik dengan sawi tidak organik. Mm. Apakah di situ ada perbedaan yang amat sangat jelas untuk kita bisa membedakannya? Beda sekali, ada bedanya. Mungkin bisa dilihat dari ini fisiknya ya, wujud fisiknya. Kalau tanaman Mhm. organik, tanam benar-benar organik, itu biasanya kan ada apa serangga yang hinggap dan biasanya kan makan sayur itu. Biasanya ada yang Mhm. lubang-lubang itu. Nah, Oh, justru itu yang bagus kita pilih. Karena kalau tanaman itu sudah disemprot dengan pestisida, kan itu kan ada kayak racunnya, jadi serangga nggak akan bisa nempel di situ. Tapi kalau oh, jus. tanpa Mhm. kasih sentuhan sama sekali bahan kimia alami, itu justru serangga mau nempel di situ. Jadi kadang memang kayak sawi gitu kan, lubang-lubang. Nah, itu kalau Pak Walden kan juga tanam sawi ya, itu kan bisa lihat mungkin sawinya ada yang lubang-lubang. Nah, itu kan benar-benar Betul. nih gitu. Tapi beda dengan Mhm. sawi yang daunnya bagus, lebar-lebar, kadang itu belum tentu itu organik. Karena itu biasanya Oke, disemprot. itu menarik sekali. Karena selama ini kalau kita membeli sayuran, kita selalu mencari yang paling mulus, paling sempurna begitu kan, tanpa cacat celah begitu ya, tidak bernoda sama sekali. Bahasa Alkitabnya begitu. Dan ternyata itu sayur yang seperti itu banyak sekali zat-zat kimia yang melindungi dia dari hewan pengerat. Dan itu Mm-mm. sebenarnya pertanda sayur itu tidak organik sama sekali dan berbahaya bagi tubuh. Mending yang bolong-bolong, yang selama Mm-mm. ini kita tidak mau beli. Begitu ya? Iya, Oke. salah satu cirinya Jadi seperti itu. ya, dan yang jelas mungkin kalau di pasar tradisional itu hampir semua sayur bisa dikatakan tidak organik. Begitu Bu Sepsi? Mm-mm. Hampir semua, karena kan petani yang menanam dengan organik, mereka kan juga mikir kan, nanti kalau lubang-lubang, kalau rusak semua, kan pikirannya kan orang nggak mau beli, orang kan mesti Hmm, milih yang bagus. Jadi kalau oke. petani seperti itu kan milik untungnya gitu loh. Iya, betul sekali. Ya, cuma apakah ada cara nanti ya di teknis saya akan pertanyakan kita nanam sayur organik tapi nggak bolong-bolong gitu loh. Karena kalau bolong-bolong juga kurang sedap dipandang mata kan. Apakah Mm. ada teknis khusus supaya sayur kita juga sampai masa panennya itu utuh. Tapi nanti itu kita akan membicarakannya secara teknis. Cuman saya malam hari ini pengen kita ngobrolin mempersiapkan lahan sempit di sekitar rumah atau mungkin ada teman-teman yang tadi responnya sangat bagus ketika tema ini diupload di IG bahwa banyak di antara teman kita yang domisili pelayanannya itu di desa sehingga Mm-mm. kemudian berkebun itu adalah satu hal yang menjadi keseharian mereka ya hidup dari Mm-mm. berkebun. Saya walaupun di kota tapi saya juga hidup dari berkebun ya. Mungkin Mm-mm. teman-teman di desa tidak sekomplit tanaman saya loh. Yang di kota saya punya pisang depan rumah, saya punya mangga, saya punya belimbing, saya punya segala macam. Bu Sepsi tahu ya, lengkap. Di samping rumah ada Nggak jagung. punya lahan kan. Apalagi Ya, rumah padahal saya lahan saya kan. sempit. Oke. Bu Sepsi, untuk kita mulai memulai menanam sayuran organik, apa yang perlu kita persiapkan?
Kalau untuk pemula ya, kita menanam sebagai pemula ingin berkebun ya, mulailah dari tanaman yang mudah ditanam. Contohnya Hmm, kayak kita menanam sawi, itu kan mudah sekali tanamnya. Terus seperti apa tomat, cabai itu biasanya kangkung. kan ya, kangkung itu kan gampang sekali untuk ditanamnya. Nah, saya seperti itu. Kalau untuk pemula bisa ditanam untuk memulai Hmm, tanamnya. Nah, kalau tanaman yang lain, kalau nanti sudah bisa, baru coba tanaman yang lain yang bisa apa ditanam seperti itu. hmm, hmm, Kalau hmm, hmm. saya sebenarnya kalau mau tanam untuk saat ini lebih fokus ke tanaman sayur yang multifungsi. Jadi selain sebagai sayuran organik juga sebagai obat untuk kesehatan juga. Jadi multifungsi. Jadi karena enggak Oh, oke. semua sayur sih mengandung gizi, cuman kan Hmm, lebih difokuskan sayuran yang benar-benar bisa menjadi obat juga seperti itu herbal oke. lah. Ya, baik. Jadi untuk pemilihan jenisnya itu cari yang gampang tumbuh kembangnya. Tetapi Mm-mm. apa yang perlu dipersiapkan? Kalau misalnya lahan kita terbatas dan kita memakai polybag, apa yang perlu Mm-mm. dipersiapkan? Kalau kita menanam langsung di tanah, apa yang perlu kita persiapkan? Mm-mm. Kalau kita pakai media polybag ya, biasanya kita siapkan medianya itu tanah sama pupuk ya. Pupuknya itu kita bisa buat sendiri, pupuk organik. Hmm, Kalau memang ya. apa susah ini apa namanya didapat bisa beli juga banyak kok dijual apa pupuk-pupuk organik. Tapi jangan salah pilih karena untuk pembibitan sama untuk apa namanya untuk penanam tanaman itu yang sudah jadi tanaman yang sudah jadi itu beda. Kadang Hmm, kadang keliru. Nah, karena gini, dari ini yang beli ya, biasanya kita beli itu ada berbagai macam. Ada yang sekam bakar. Nah, sekam bakar itu bagus untuk apa namanya? Untuk tanaman yang sudah jadi, habis pembibitan langsung kita tanam itu bagus. Tapi kalau untuk mengawali itu pakai media kokopit untuk sebar benih. Itu lebih lebih bagus. Biasanya hmm, kalau hmm, hmm. apa sawi itu kita pakai tray. Jadi supaya biji-bijinya itu nggak hilang dimakan semut. Kalau aman-aman Oh, saja sih nggak apa-apa langsung ditanam di polybag. Tapi kalau tempat saya itu nggak bisa, harus pakai tray. Setelah dari tray tray, itu apa? tray itu tempat untuk membibit. Jadi kayak kotak-kotak kecil-kecil itu loh. Oh iya, oke, saya paham. Nah, Yang warna hitam itu yang biasa kita beli di toko-toko pertanian itu ya, betul. Itu kan ada yang yang kecil, bawahnya runcing itu. ada yang agak besar. Nah, kalau untuk mau yang pakai hidroponik biasanya pakai apa? Roll roll bull ya itu ya untuk apa namanya? Rockwall. Eh, wool itu bisa untuk itu juga ditanam ditaruh di tray itu. Jadi Hmm, medianya cukup gampang, jadi cuma tanah sama polybag. Nah, kalau mau tanam hmm. langsung, biasanya Hmm. pakai itu, pakai apa tray dulu biji-bijinya tanam itu. Nanti kalau sudah tumbuh sekitar 15 hari, 2 mingguan ya, sudah apa tumbuh daun sejati, baru dipindahkan ke tanah. Tapi kalau Ya. lahannya sempit bisa pakai polybag atau gini, kalau saya sih pakai bahan-bahan apa yang misalnya dari alat-alat rumah tangga yang nggak kepake. Kayak misalnya Pot eh, ya, seperti itu. pot boleh, tapi pot kan beli. Lah untuk Hmm. murahnya bisa pakai kayak gelas air mineral itu kan nggak dipakai. Nah itu kan bisa Ya. untuk sayur kan seperti itu. Atau apalah yang bisa Hmm. pakai yang dibuang. Nah itu kan sayang. Atau styrofoam itu bisa Hmm. bisa di Hmm. ini. Hmm, hmm. Nah, kalau nggak punya lahan Oke. bisa pakai wig juga, sistem wig itu juga bisa. Kayak hidroponik Hmm. Hmm. tapi nggak pakai apa namanya pompa, nggak pakai pompa, jadi langsung tanam di air gitu aja. Itu Oke. juga Ya, bisa. saya pikir ini sesuatu yang sederhana, semua orang bisa melakukannya, dan di masa seperti sekarang ini, itu sangat membantu loh ketika kita memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah kita. Mungkin Betul, betul. pengeluaran khusus untuk sayuran itu udah nggak usah dipikirin karena tiap hari kita bisa panen dan itu saya sudah buktikan karena
ada sayuran yang belum 1 bulan kita sudah panen, ya kan? betul. Dan itu enak sekali. Oke, Bu Sepsi, jadi caranya kita bisa memulai dengan pembibitan. Bisa nggak Mm-mm. dijelaskan kira-kira mana sayuran yang perlu pembibitan lebih dulu, baru kemudian 14 hari, 2 minggu dipindah ke media tanah, entah di polybag atau langsung di lahan, Mm. atau ada sayuran yang bisa langsung ditanam di lahannya, entah apa itu, tanpa proses pembibitan. Ada nggak jenis-jenis yang seperti itu? Mm. Kalau saya sih karena nggak punya lahan ya, jadi semua pasti pakai pembibitan dulu, nggak bisa langsung Mhm. ditanam. Kalau langsung Ya. ditanam, ya itu biasanya lahannya luas. Kayak misalkan tanam jagung gitu kan, kayak punya Kak Waldini Mhm. bisa langsung ditanam gitu kan di lahannya. Nah itu bisa. Tapi kalau untuk yang lain tuh biasanya pembibitan dulu baru ditanam. Ada juga sih yang Mhm. langsung ditanam, kayak contohnya kacang panjang, pare, sesuatu yang merambat, sayuran yang Mhm. merambat. Nah, itu biasanya Ya. kita tanam langsung seperti itu ke tanah. Oke. Oke. Baik. Setelah kita tanam, benih bertumbuh, lalu kemudian tadi kan di awal Bu Sepsi bilang ada pupuk, entah POC, pupuk organik cair atau apapun itu, yang diberikan pada waktu pembibitan. Ada juga yang setelah pembibitan. Artinya ketika tumbuhan itu kurun waktu mungkin di atas 2 minggu, di atas 3 minggu, itu lain lagi pupuknya. Bisa dijelaskan lebih detail nggak? Kalau untuk ini ya, kalau untuk pupuk biasanya kan saya nggak beli, jadi pupuknya itu buat sendiri dari limbah dapur. Jadi kayak kita habis masak itu kan sayur-sayurnya kan orang biasanya buang. Nah itu kita manfaatkan sebagai kompos. Jadi dari Hmm. kompos itu nanti kita ini alatnya juga buat sendiri, kita buat sederhana dari tong kita buat. Nah itu kan nanti dari limbah-limbah dapur itu kita masukkan ke situ kayak daun-daun dari tanaman-tanaman yang nggak terpakai itu kita masukkan ke situ kita potong-potong. Nah itu nanti akan keluar air. Nah airnya itu namanya air lindi dan itu bisa di apa namanya dipakai untuk menyiram tanaman. Jadi Mhm. semua benar-benar alami tanpa bahan-bahan kimia sama sekali. Nah Ya. dari situ itu buat tanaman tuh jadi subur. Jadi tidak ada yang terbuang. Jadi sisa limbah kita manfaatkan begitu. Nah nanti kalau sudah besar, tanamannya sudah besar, kayak misalkan kita tanam lemon ya, itu biasanya kan dia butuh akar yang kuat. Akar yang kuat juga Hmm. apa namanya daun yang banyak. Nah untuk mempercepat pertumbuhannya ini biasanya saya pakai kulit pisang sama cangkang Oh. telur. Nah itu eh, ada sih sudah saya share di YouTube saya di Sauga. Itu Mhm. saya share di situ caranya bagaimana, bisa lihat tutorialnya di situ gitu ya. Nanti bisa Mhm. lihat. Jadi itu bagus sekali karena dari kulit pisang sama cangkang telur ini mengandung kalsium dan fosfor yang cukup tinggi. Jadi caranya cukup mudah, jadi tinggal taruh aja di situ. Dan segala sesuatu jangan dibuang. Karena hal-hal yang kita buang itu kadang bermanfaat untuk kita manfaatkan sebagai tanaman kita. Terus ada lagi, Oke. biasanya kan orang buang ini kan, apa namanya, tahu obat-obat yang sudah kadaluarsa. Nah, itu kan juga mengandung kalsium. Nah, itu bisa dimanfaatkan, tinggal ditumbuh aja, taruh di tanahnya, aduk-aduk tanahnya, sudah itu bisa jadi. Nah, itu juga kan Hmm. sesuatu yang dibuang, tapi bermanfaat Mhm. juga untuk tanaman kan. Nah, itu cukup bagus juga Ya. untuk tumbuhan akar dan daun. Cuma seperti itu sih, simpel aja. Kadang orang Hmm. ribet itu karena belum belum dicoba, tapi sudah mikirnya jauh. Nanti nyiram lah, nanam yang bagaimana lah, apa. Nah, tapi kalau kita sebagai sudah pelaku ya, kayak Kak Walden kan juga sudah mencoba menanam Ya. organik. Saya juga coba. Saya pelaku dan saya terdakwa. Nah, tersangka. Nah, itu kan juga bisa akhirnya bisa ngomong. Kalau
nanam sayuran organik itu mudah gitu loh, dan Ya, nggak ada alasan sama sekali mau nggak punya lahan atau punya lahan. Nah, itu bisa dilakukan kan. Meskipun di ya, kota atau di desa sama aja semua. Intinya ya, harus tekun lah seperti itu. Ya, ya, itulah sedikit ya. sharing Hmm. perawatan. Ya mungkin ada teman-teman yang eh mikir ya, saya ini sibuk, saya ini banyak kegiatan, tidak sempat begitu-begitu. Mm-mm. Ya lebih praktis membeli seikat sayur itu berapa sih dibanding Mm-mm. dengan rumitnya membibit, memelihara, menanam. Aduh, ya kan seperti itu. Mm-mm. Tetapi yang kita bicarakan malam hari ini adalah kualitas hidup sebenarnya kan, Mm-mm. kualitas kesehatan dan bagaimana kita bertanggung jawab untuk kehidupan yang sehat lebih lama kalau saya bilang begitu ya. Mm-mm. Apalagi saya selalu punya prinsip laki-laki, hamba Tuhan, laki-laki, para suami, bapak-bapak itu harus hidup sehat karena engkau punya tanggung jawab keluargamu, anak-anakmu itu tanggung jawabmu. Ketika engkau sembarangan dengan konsumsi makananmu, sembarangan dengan hidupmu, stroke lebih cepat dan lain sebagainya, kedepannya akan sulit. Dan Mm-mm. malam hari ini kita sedang mengimpartasi sesuatu yang sudah kita lakukan. Kalau dibilang sibuk, saya lumayan sibuk. Iya, lumayan sibuk. Tetapi entah mengapa ya, itu menjadi kesukaan ya. Itu Mm-mm. menjadi refreshing. Menyaksikan benih bertumbuh, benih berkembang, berbuah, lalu panen, dan bisa berbagi panen. Seperti Bu Sepsi ini sering ngirimi sayurnya loh ke rumah saya, bangunin orang pagi-pagi. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita. Oke, Bu, sekarang saya mau tanya, kalau kita mengolah sayur organik, Mm-mm. memasak, apakah itu sama dengan, jangan ke situ dulu. Kalau kita belum sempat menanam sayur organik, yang kita konsumsi adalah bukan sayur organik. Mm-mm. Amannya, supaya yang tidak organik, yang penuh dengan pestisida ini aman untuk kita konsumsi, apa yang harus kita lakukan sebelum kita mengolah menjadi makanan? Ya, kalau untuk nggak organik itu biasanya kan ya seperti pada umumnya ya. Jadi cuci yang bersih seperti itu. Terus kalau masak Hmm, sayur itu kan nggak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama kan kadar vitaminnya juga turun ya. Jadi apa namanya? Tapi ya namanya organik sama nggak organik itu lebih bagus yang organik ya. Mau nggak mau. iya, iya. Tapi kalau Hmm, itu ya mau nggak mau ya kita ikuti aja pada umumnya, cuman dicuci begitu aja. Apa namanya hmm, masaknya jangan terlalu lama seperti itu aja. gitu ya. Kita Mm-mm. tetap tidak punya banyak pilihan ketika yang kita konsumsi itu non organik ya. Mm-mm, Tidak punya betul. banyak pilihan karena memang serapan daun itu dari awal itu udah kimia, racun ya istilahnya begitu Mm-mm, ya, betul ya. masuk dan itu yang kita konsumsi. Oke, Mm-mm. lalu kalau mengolah sayuran organik, apakah tetap sama, Bu Sepsi, prinsipnya dengan non organik tadi? Kalau organik ya untuk mengolahnya juga sama, cuman karena biasanya yang organik itu ada yang bisa kita makan langsung gitu kan lebih aman ya. Misalkan kayak sayuran mentah kacang panjang gitu ya. Kalau buat lalap, terus kayak kemangi begitu kan, kalau sudah kita cuci kita makan langsung kan aman itu. Tapi kalau tomat juga kan cuci makan itu kan lebih aman. Tapi kalau yang ini kan kalau misalkan kalau yang nggak organik cucinya nggak bersih kan juga masih ngikut toh racun-racunnya itu gitu loh. Tapi kalau Hmm. yang organik kan lebih aman gitu. Sekarang ketika kita mengerti betapa penting pilihan untuk mengkonsumsi sayuran organik karena itulah awal dari kehidupan yang sehat, kita hamba Tuhan dapat melayani dengan maksimal. Eh, Bagaimana kita bisa memulainya, Bu Sepsi? Karena Mm-mm. kadang-kadang seperti tadi Bu Sepsi katakan kan belum-belum udah mikir ribetnya gitu, sehingga Mm-mm. kemudian males gitu kan.
Dan seperti saya katakan tadi, lebih banyak orang berpikiran praktis. Ngapain repot-repot beli 3.000 aja udah dapat segebok gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa memulainya? Spirit seperti apa, semangat seperti apa yang perlu kita kembangkan? Mungkin melalui pola pikir, saya pikir ya. Gimana, Bu? Iya, ya pertama itu pola pikir juga benar juga sih. Untuk pertama ya kita mikir positif. Intinya kan kita mau apa yang akan kita makan, ya itu nantinya juga akan berpengaruh dengan kesehatan kita. Jadi kalau kita mikir seperti itu pasti kan kita ada berbuat sesuatu. Nah, kalau itu sangat penting ya pasti kita lakukan. Intinya niat dulu juga. Kalau orang punya niat, sudah punya pikiran seperti itu, tapi nggak ada niat untuk bergerak, ya nggak akan bisa jalan. Tapi kalau punya pikiran positif seperti itu, terus ada niat, ya pasti bisa jalan gitu. Intinya itu. Jadi sangat mudah sih kalau masalah apa namanya kesulitan cari bibit atau apa ya. Ya sekarang kan banyak toh dijual-jual di toko-toko pertanian gitu kan juga banyak. Terus ya online shop juga banyak ya. kita juga bisa buat apa bibit sendiri kan dari apa sisa dapur kita kan. Ya contohnya cabai itu kan ada kan dari dapur kita kan bisa kalau yang jelek-jelek itu kan biasa dibuang. Itu kan bisa untuk Nah, biasanya kalau cabai itu kita lagi nyambel, nyantol di gigi bijinya, itu bisa jadi benih kan? Nggak tahu lagi kalau. Oke. Nah, maksudnya kalau lagi nyambel, nyantol di gigi bijinya, ambil, jadikan benih begitu. Oke, Bu Sepsi, kita bicara sekarang ini memang tidak bisa dipungkiri, organik identik dengan sehat, dan kita perlu sehat sebagai orang tua yang memiliki anak-anak, dan ketika kita memberi makan anak-anak kita dengan makanan yang sehat, saya percaya tumbuh kembang mereka juga bagus sekali ya. Dan apakah menurut Anda ketika kita bertanam organik di sekitar rumah kita, itu bisa kita jadikan sumber penghasilan? Ya bisa lah. Bisa. Untuk income? Bisa. Saya sudah coba. Saya sudah coba dari lahan sempit yang saya olah, ya bukan lahan, ya lahan tapi nggak begitu luas sih dari apa depan rumah itu kita manfaatkan sebagai kebun. Nah itu bisa menambah penghasilan dari situ karena kan yang kita tanam kan apa namanya sayur sekaligus untuk herbal kan. Nah itu bisa kita manfaatkan, bisa untuk ibu-ibu. Makanya kan saya bilang kan saya selalu ngomong kalau apa namanya tanam sayur organik itu selain kita punya nilai ekonomis, punya apa kepuasan tersendiri, kita juga sedikit ringan gitu loh. Dan bisa menghasilkan income tambahan. Apalagi ibu-ibu yang nggak punya pekerjaan ya, atau kita lebih fokus ke hamba-hamba Tuhan ya. Di sini kan alumni banyak yang jadi pendeta di desa gitu kan, apalagi di kota. Nah itu manfaatkan lahan untuk ini. Nah itu kan bisa, karena sayur organik itu kan harganya untuk saat ini kan mahal sekali gitu loh. Betul, nah, lebih tinggi dari yang non organik. Ya betul. Katakanlah kalau sawi di pasar hanya 1.000 satu ikat, 2.000 lah satu ikat. Nah kalau organik itu bisa jadi 6.000 atau 10.000 loh. Nah itu kalau sudah masuk, ya kita nggak ke supermarket ya. Supermarket jelas mahal karena dia kan supplier besar. Kita ke apa lebih ke tetangga-tetangga atau teman itu kan justru lebih apa kita ini sharekan ke teman tetangga itu kan juga bisa gitu loh. Dan sekarang kan banyak ya media untuk mempromosikan gitu kan sayur-sayur organik gitu. Jadi banyak sekali sih manfaatnya bisa dijadikan untuk income tambahan. Ya, sekarang kita bayangkan teman-teman yang sedang pelayanan di daerah. Rumah di sekitar rumah itu lahannya pasti besar sekali. Lalu kemudian tiap hari apalagi masa lockdown kayak begini tidak ada kegiatan. Ketika diisi dengan berkebun, ditekuni, pasti akan diberkati dan menjadi berkat. Itu saya membayangkan banget. Karena saya saja di
bisa dikatakan di kota dengan lahan yang amat sangat terbatas, itu sangat terbantu dengan kegiatan ini. Hasilnya itu luar biasa. Dan yang pasti sehat ya. Dan kemudian ya seperti yang Ibu Sepsi tadi katakan, kalau ada yang minat, loh kenapa enggak kita jual, begitu kan? Sehingga pelayanan kita juga dapat tunjangan dari situ. Itu bisa menjadi sumber bagi kita untuk bisa melayani melalui pelayanan kita disupport melalui yang seperti itu. Betul gitu ya Bu ya? Betul sekali, sangat membantu karena kan kondisi-kondisi seperti ini kan banyak sekali orang kan mesti butuh makan, butuh apa kan nggak perlu keluar rumah gitu kan. Jadi kalau tangga punya lahan terus kita manfaatkan untuk kita jual gitu kan lumayan gitu loh. Apalagi kalau misalkan harga cabai gitu ya, misalkan cabai kalau mahal, nah kita nggak bingung gitu loh. Kalau kita punya produk sendiri kan tinggal petik aja gitu kan. Jadi nggak usah repot-repot gitu loh. Nah kalau orang mau beli ya monggo silakan gitu kan. Seperti itu. Oke, Bu Sepsi, sementara kita ngobrol, mungkin ada teman-teman yang sedang nonton live on Instagram kita, silakan ajukan pertanyaan berkaitan dengan hal ini. Silakan, karena ini penting untuk kita semuanya. Dan berikut ini saya pengen Bu Sepsi bercerita tentang kebun saoganya, bagaimana, apa saja yang ditanam dan bagaimana mengolahnya, mengelolanya, sehingga kemudian bukan hanya kebun di sekitar rumah ini, kebun organik ini memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi bisa menjadi lahan yang menghasilkan, mendatangkan penghasilan. Coba Bu cerita apa yang Anda kerjakan dengan kebun di sekitar rumah Anda, apa saja isinya dan bagaimana Anda memanfaatkannya dengan maksimal. Silakan. Saya kan punya sedikit lahan, nah itu saya manfaatkan untuk seperti yang di awal saya ceritakan, saya lebih prioritas ke tanaman sayuran, tapi multifungsi, dalam arti untuk sekaligus sebagai tanaman obat ya. Jadi untuk saat ini apa saja itu? Kayak misalkan okra merah, okra hijau, terus ada lagi daun gedi, terus ada benahong, sirih merah, sirih hijau ada juga, terus ada lemon, terus ada kayak rempah-rempah, kunyit, temulawak itu juga ada. Terus sayur-sayur yang lain kayak kacang panjang merah, kacang panjang hijau ada. Terus ada pare, terus ada lagi daun singkong, terus kangkung. Tomat saya lihat ya. Tomat, cabai besar, cabai kecil ada. Hampir ada 60 jenis tanaman yang saya tanam di rumah saya. Oke. Padi nah, saya kalau Ibu Sepsi, kalau Anda mengatakan punya 60 jenis tanaman, orang berpikir Anda punya 10 hektar di sekitar rumah. Ya itu. kata teman kan bilang, itu kalau padi bisa kau tanam juga itu di rumahmu. Loh, bisa loh, padi organik. Oke. Jadi kemudian dengan begitu banyak jenisnya, kasih contoh Bu, gimana Anda mengolah, ada yang langsung dikonsumsi, ada yang menjadi obat. Jadi yang kita konsumsi langsung itu buah, yang dikonsumsi langsung. Jadi kedondong, kayak jambu, itu kita konsumsi langsung. Kalau untuk sayur kita masak, baru kita konsumsi. Nah kalau untuk yang herbal-herbal kayak sirih, itu kita keringkan dulu. Jadi semua kita keringkan. Jadi setelah kita keringkan baru kita olah menjadi ini herbal seperti itu. Nah itu ada takarannya khusus juga. Jadi enggak sembarangan takar. Jadi berapa persennya itu kita ada takarannya gitu. Ya Bu Sepsi, kalau misalnya pupuk kandang itu apakah misalnya katakan kita punya ternak kambing atau sapi, kotorannya itu bisa langsung diaplikasikan ke tanaman atau ada proses? Itu nggak bisa langsung diaplikasikan karena
Kalau langsung diaplikasikan itu panas kan. Jadi kotoran hewan itu Hmm. panas sifatnya. Jadi perlu difermentasi dulu selama 1 sampai 2 bulan. Biasanya Oh my dicampur God, lama ya? dicampur dengan kapur. Jadi itu untuk mempercepat fermentasinya. Kapur itu loh, kapur untuk apa? Yang cat-cat itu loh, itu bisa gamping. Oh, Nah, dicampur untuk itu. Nah, kalau sudah dicampur itu didiamkan selama 1 sampai 2 bulan baru bisa dipakai. Karena kalau langsung itu tanamannya nggak subur malah jadi mati karena panas. Itu kotoran oh sapi, oke, kotoran kambing, kotoran ayam juga seperti itu. Perlakuannya juga seperti itu. sama. Jadi Oke, nggak bisa. apakah bisa dengan cara lain, misalnya kotoran itu dicampur dengan tanah, lalu kemudian difermentasi begitu, lalu ditunggu atau dibiarkan begitu saja di selama 2 bulan, Mm. apakah bisa itu kemudian menjadi pupuk kandang yang bagus? Kalau mau ditimbun juga bisa, seperti kayak membuat kompos itu bisa. Jadi ditimbun dalam tanah. Nanti kan selama, tapi itu juga perlu proses lama 1 sampai 2 bulan. Kalau sudah Hmm. begitu nanti kan tercampur dengan tanah, ternetralisir, jadi itu bisa dipakai. Kayak membuat kompos Oh juga oke. bisa pakai apa tanah digali, timbun di situ. Nah nanti kalau sudah jadi ini kan jadi menghitam sendiri, jadi seperti tanah. Nah Hmm. itu bisa dipakai. Itu lebih bagus sih kalau Ya. punya tempat. Tapi kalau bagi yang nggak punya tempat ya buat aja alat khusus untuk alat sederhana untuk pembuatan kompos gitu. Kalau saya sih buat sendiri Oke. kan nggak punya tempat gitu. Hmm. Ya, lalu dalam tanaman organik pemberian pupuk eh, organik ya seperti pupuk kandang dan lain sebagainya, apakah itu ada takarannya atau karena dia pupuk organik, pupuk kandang, lalu sesuka hati begitu kita memberi di tumbuhan atau ada takaran? Enggak, kalau pupuk apa namanya pupuk dari kotoran hewan itu kan eh, dikira-kira sendiri lah, enggak pakai takaran. Jadi ya dikira-kira sendiri mau seberapanya juga enggak apa-apa. Tapi kalau sudah ini ya sudah terfermentasi, kalau masih baru ya enggak bisa. Jadi tunggu dulu baru bisa. Tapi kalau pupuk Hmm. dari kompos itu biasanya satu tutup tutup ini tutup apa air mineral itu biasanya kita pakai untuk Berarti 250 mineral gelas itu ya? iya. A- Mm. Satu gelas atau tutup dari botol? Tutupnya botol. Satu tutup Hmm, botol oke. itu kalau pupuk cair dari kompos itu kita pakai Hmm. untuk 1 ember. Satu Satu ini, ember yang sebesar apa? satu ember yang itu loh yang buat nyiram itu loh. Apa ya? Kalau saya bilangnya gembor ya. Itu berapa liter? Maksudnya saat kita kan belajar perbandingan ya. Ya, Satu tutup botol air itu mineral untuk pupuk kompos cair itu dicampur dengan berapa liter air gitu sebelum kita siram ke 5 berapa? literan. 5 liter 5 air. liter. Satu tutup Oh, itu untuk 5 liter air. berarti cukup hemat ya Bu Sepsi ya, dan Hmm. cukup ekonomis ya kita bikin pupuk Ya, itu karena takarannya sedikit dan kemudian air yang jadi campurannya banyak dan hemat. mm, Dan mm. itu pasti akan subur ya kalau pakai itu ya. Iya, masih subur karena kan itu dari fermentasi juga kan, secara alami dari apa sisa-sisa makanan, dari daun-daun, terus dari limbah Hmm. rumah tangga itu. Asal jangan Ya. kecampur sama lemak-lemak, minyak gitu, jangan. Hmm. Itu malah Ya. jadi apa busuk terus nanti komposnya jadi bau. Biasanya seperti itu terus tumbuh. Apalagi hmm, ya apalagi lemak dari tubuh kita ya yang berlebihan ini. Perlu dimuseumkan kalau itu. Perlu olahraga kalau itu beda lagi sama lemak. Oke. Iya, teman-teman yang lagi nyaksikan obrolan kami, gabung dong support talk show on Instagram Ika STTB Tani. Anda bisa bertanya, Anda bisa mungkin sharing tentang pengalaman Anda dan seterusnya. Hmm. Oke,
Siapa ini? Paul Andra. Hey bro, ini Jakarta. Nggak punya waktu ini orang Jakarta bertanam-tanam ini ya. Oke, ya Bu Sepsi, sebenarnya apa yang sebenarnya ini Paul Andra, cara menurunkan kolesterol selain darah Yesus. Tanaman apa ya? Ini bagus ini pertanyaannya. Bu, tanaman apa yang bisa menurunkan kolesterol? Selain darah Yesus, tanaman apa yang menurunkan kolesterol? Pertanyaan teolog, orang teolog ini ya. Ada tanaman herbal apa? Ada. Kalau mau menurunkan kolesterol itu bisa konsumsi untuk sayur ya, itu bisa konsumsi daun gedi atau orang bilang pepaya Jepang. Terus bisa juga konsumsi ini apa namanya lemon itu juga bisa. Terus untuk ini juga bisa sayur okra merah itu juga bisa untuk kolesterol. Terus apa namanya ini biasanya sayur orang yang banyak yang nggak suka, pare itu juga bisa untuk menurunkan kolesterol, asam urat juga bisa. Itu orang nggak suka itu obatnya sebenarnya. Justru orang itu lebih suka yang enak-enak, kayak misalkan yang manis-manis, es krim, justru kayak itu malah memicu kolesterol dan memicu gula darah menjadi naik. Tapi kalau kita konsumsi sayur yang nggak enak-enak, nah itu justru malah menjaga tubuh kita menjadi stabil gitu loh. Nah, coba kita banyak aktivitas, tapi kalau kita makannya ngawur, ya sudah, bablas. Tapi kalau kita aktivitas banyak, apa namanya, kita bisa jaga dengan pola makan kita ya, akhirnya jadi bagus juga sih. Kalau menurut saya itu juga jam. Ya, gimana? Pastor Andra, saya percaya Pastor Andra langsung memilih. Kalau begitu saya lebih memilih darah Yesus untuk menurunkan kolesterol saya karena sayuran tadi itu agak aneh namanya dan cari di mana begitu kan? Datang ke Sidoarjo di sini banyak. Ya. Oke, yang lainnya mungkin ingin menanyakan sesuatu. Bu Sepsi, bisa nggak menjelaskan tanaman obat yang kita tanam di sekitar kita secara organik, tanaman apa saja dan bisa mencegah penyakit apa atau mengobati penyakit apa? Kalau untuk ini ya, untuk buah ya, buah dulu saya jelaskan buah. Ini yang saya tanam. Kalau buah durian Bu, kalau buah durian itu memicu kanker kantong kering. Oh ya mahal ya. Ya kalau ini kan buah itu kedondong itu bagus. Nah itu orang kadang nggak tahu, enggak enak atau asam-asam. Itu vitaminnya tinggi. Enak. Ya, vitamin C tinggi. Kedondong itu enak. Nah itu kalau orang Jakarta bisa buat asinan tuh. Iya. Itu bisa dimanfaatkan untuk asam urat, kolesterol juga bisa. Daunnya juga itu bisa dimanfaatkan. Jadi buat teh daun kedondong itu bisa. Oh. Nah, baru dengar saya. Orang kan banyak tahu karena jarang sekali. Terus buah tin itu juga bagus untuk apa namanya? Itu apa? Buah tin itu buah ara. Oh, oke. Nah, ada juga itu cocok kalau ditanam daerah panas kayak Sidoarjo ini cocok sekali ditanam. Nah, itu bisa untuk menurunkan tekanan darah. Terus bagi yang makan langsung atau diolah, makan langsung. Kalau buah tin itu kalau yang sudah matang itu langsung dikonsumsi, makan langsung. Rasanya kayak buah kersen gitu, keres gitu. Rasanya manis ya? Manis-manis kayak kurma. Nah, itu kayak terus daunnya itu juga bisa dibuat teh, sama fungsinya. Jadi teh daun pohon ara itu buat tin. Pohon ara. Ya, itu bisa. Terus ada lagi jambu biji. Itu kan untuk diare, untuk demam berdarah itu kan bisa. Daunnya kan juga untuk
diare kan. Buahnya untuk Apa diapakan daunnya, Bu? Ditumpangi tangan atau bagaimana? daunnya itu cukup dikunyah aja terus ditelan gitu. Oh, bukan Ditelan. digodok ya? Enggak, jangan. Lebih bagus Oh. karena kan getahnya itu kan yang bagus untuk untuk menahan supaya diare itu berhenti. Gitu. Biasanya Oh, oke oke oke. pucuknya yang merah itu yang ujung itu dikunyah nanti ditelan seperti itu. Ya Hmm, kalau anak-anak tinggal kita gerus aja, kasih air, nah kita cekokkan ke anak-anak seperti itu. oke. Ya. Terus lemon itu juga bagus untuk vitamin C, untuk bagi yang diet mau menurunkan tekanan berat badan, bisa konsumsi lemon. Lemon itu Hmm, bisa dimanfaatkan daunnya juga buahnya. Kalau daunnya itu bisa untuk obat sesak nafas, jantung itu juga bisa. Nah, kalau daun untuk lemon lemon apa itu? Yang lemon cuy atau lemon yang kuning itu atau lemon apa? lemon 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 yang kecil-kecil itu, lemon kecil atau lemon lokal atau lemon yang import itu bisa, yang kuning itu bisa. Oh, Semua lemon daunnya. kecuali lemon Lalu cuy cara kalau nggak bisa. Hanya buahnya tok Hmm, kalau lemon cuy. Biasanya buat ini hmm, kan ikan, terus itu buat jus lemon cuy itu bisa. Sama fungsinya, hmm, vitamin C-nya tinggi. Terus kalau bunga-bungaan kita ada kayak misalkan kumis kucing. Kumis kucing itu bagi yang sakit saluran kencing, terus sering kram-kram itu semutan. Nah, itu tanda-tanda ada asam urat dan kolesterol. Nah, itu bisa bisa dimanfaatkan kumis kucing itu untuk dikonsumsi. Hmm. caranya Dikeringkan, dikeringkan daunnya terus ya, bukan uh, kumisnya ya, daunnya ya. enggak punya kumis ya. Bunganya yang berkumis. Jadi Daunnya daunnya yang dikeringkan lalu digodok atau gimana? direbus. Jadi takarannya satu gelas gelas itu ya, gelas kecil itu daunnya itu ambil 3 daun, 3 lembar daun sama satu gelas gelas kecil, gelas teh biasa itu. Nah itu Hmm, direbus oke. nanti Wow. baru diminum seperti itu. Hidup sehat sayuran organik itu low cost sebenarnya ya, karena kita bisa mengupayakannya sendiri. Mm-mm. Kita tidak mengeluarkan banyak biaya sebenarnya karena kita bisa menanamnya. Mm-mm. Apakah bibit sayuran organik itu beda dengan bibit sayuran yang non organik walaupun jenisnya sama? Kalau bibitnya sih sama aja, cuman cara Oh, penanamannya itu dari mulai penanamannya sampai pembesarannya, perawatannya semua alami. Nah, itu yang dimaksud dengan organik. Kalau bibitnya sih sama aja ya, mau beli di toko, mau beli di online shop atau buat sendiri. Nah, itu hmm. sama aja kalau bibitnya. Dari mulai Oh, oke. pembibitan besaran itu yang dimaksud. Jadi istilahnya bibit dari tanaman non-organik yang pakai pupuk kimia itu bisa. Tetapi begitu kita menanamnya, pola tanam organik itu yang kita pakai, begitu ya? Tapi biasanya kalau beli itu sudah hibrid. Hibrid itu jadi sudah kayak dimandulkan. Jadi kalau misalkan sekali tanam hanya untuk sekali tanam kalau beli itu. Kadang kalau di Oh, online itu kan nggak bisa jadi bibitnya. Kecuali kalau beli di hmm, toko pertanian itu biasanya sudah hibrid. Jadi nggak bisa di ini kan. Kalau kita bibitnya dari kita sendiri, misalkan cabai punya kita sendiri, nah itu bisa ditanam lagi. Tapi kalau sudah hibrid itu satu kali. Nah itu bisa dilihat kalau misalkan produk-produk bibit tertentu itu ada masa kadaluarsanya. oh. Kadaluarsanya. Saya nggak mau sebut merek sih, cuman bisa dilihat di situ ada kadaluarsanya. Nah kalau sudah lewat dari kadaluarsa itu nggak bisa ditanam, jadi dibuang, nggak bisa. Karena sudah Hmm, hmm, hibrid hmm. tadi. Oke, Karena Bu Sepsi, waktunya terbatas. Mungkin semacam kesimpulan, silakan. Kemudian kita closing. nah, oke, baik yang ingin berkebun atau bertanam secara organik, mulailah dari sekarang karena sangat banyak sekali manfaatnya untuk
nilai ekonomis bagi keluarga, juga untuk kesehatan tubuh kita sendiri, juga keluarga kita, karena tanaman organik ini sangat membantu sekali buat kita semua. Selain untuk kesehatan, juga ada nilai kepuasan tersendiri sebagai hiburan secara murah ya. Di saat kita stres, di saat kita jenuh dengan rutinitas, itu bisa kita aplikasikan dengan berkebun. Seperti itu sih. Jadi nggak ada sesuatu yang sulit, nggak ada sesuatu yang sukar. Meskipun kita nggak punya lahan, banyak sekali cara yang bisa kita manfaatkan berkebun secara organik. Seperti itu sih menurut saya. Ya, oke. Terima kasih sudah mau berbagi malam hari ini. Oke, Kak. Sukses terus untuk kebun sauganya. Amin. Sukses untuk channel YouTube-nya. Amin. Sudah subscribe channel saya belum nih? Iya, sama-sama punya YouTube ya. Ya, oke, baik. Waktu kita habis, sekarang hitung mundur, kita punya sisa 20 detik lagi. Untuk teman-teman sudah ngikutin malam hari ini, sorry, nggak bisa melambaikan tangan, nggak bisa balas. Tapi terima kasih, yuk kita kembangkan IG IKA STT Betani ini menjadi lebih baik dan menjadi berkat. Selamat malam.